Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Nugrahaini, Prodi Ilmu Hukum semester 5. Nomor NIM 2019 090017. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara yang saya lakukan di Polsek Wonosobo. Wawancara yang dilakukan di Polsek Wonosobo pada tanggal 27 Oktober 2021 pada pukul 1 siang dengan narasumber Ibnu Samsudin SH mengenai bagaimana posisi korban dalam penyidikan. Beliau mengatakan bahwa pada tanggal 1 April 2021 di Polsek Wonosobo sudah tidak ada proses penyidikan. Dan hanya ada dua Polsek Wonosobo yang tidak melakukan penyidikan. Yang pertama berada di Polsek Wonosobo, yang kedua di Polsek Kaliwiro. Kenapa di Polsek Wonosobo tidak melakukan penyidikan? Dikarenakan Polsek Wonosobo dekat dengan Polres Wonosobo. Maka dari itu, proses penyidikan di Polsek Wonosobo diserahkan di Polres Wonosobo. Kemudian, kenapa di Kaliwiro tidak ada proses penyidikan? Karena di Kaliwiro kasus kejahatan dibilang sangat rendah. Dengan begitu, proses penyidikan di Kaliwiro tidak diadakan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada narasumber Ibnu Samsudin. Pertanyaan yang pertama, apakah ada laporan mengenai proses bullying, dan beliau mengatakan bahwa sampai sekarang belum ada laporan mengenai kasus tersebut. Jika ada, maka jangan sampai ada, karena kasus tersebut bukan hanya mengenai fisik tapi juga mental. Itu yang dikatakan kepada narasumber Samsudin SH. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya bertanya mengenai bagaimana jika ada pelapor yang mempunyai kebutuhan khusus atau pelapor yang tidak fasih dalam bahasa Indonesia. Maka beliau mengatakan bahwa Polsek Wonosobo telah menyediakan penerjemah untuk mengetahuinya. Contoh, jika pelapor mempunyai kebutuhan khusus yaitu tunarungu, maka Polsek Wonosobo akan menyediakan penerjemah bahasa isyarat. Begitupun sebaliknya, jika Polsek Wonosobo tidak bisa, maka Polres Wonosobo akan terus membantu sampai bisa menjawab pertanyaan pelapor tersebut. Dan jika pelapor tidak fasih dalam bahasa Indonesia, maka dari Polsek sendiri akan menyediakan penerjemah juga agar bisa mengetahuinya. Selanjutnya, perlindungan saksi dan korban hanya akan diberikan apabila menginginkan sebuah proses hukum itu berjalan dengan baik dan keadilan dapat ditegakkan. Sebagaimana jika ada kendala dalam menghadirkan saksi dalam proses persidangan. Dan hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis wawancara yang dilakukan di Polsek Wonosobo. Analisis yang dilakukan di Polsek Wonosobo bahwa korban yang melapor akan mendapatkan hak korban yang menjadi saksi, yaitu saksi korban. Dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sudah mengatur hak-hak korban dan saksi yang harus dipenuhi, dan Polsek Wonosobo sendiri sudah melakukan hak-hak tersebut dengan sebaik mungkin. Dan hak-hak tersebut adalah hak mendapatkan informasi tanpa adanya suatu paksaan, hak mendapatkan penerjemah, hak bebas dari pertanyaan menjerat, hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus hukum, dan yang terakhir, merahasiakan informasi dari penyidik. Dalam hak perlindungan saksi sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan pertimbangan pentingnya keterangan saksi, tingkat kejahatan, hasil medis atau psikiater, dan rekam jejak kejahatan. Nah, selanjutnya
saya akan menjelaskan tentang bagaimana perlindungan korban. Perlindungan korban dalam beberapa kasus sudah dilakukan dengan sangat baik, di mana identitas korban sudah dirahasiakan dan tidak boleh disebarluaskan. Akan tetapi, ada banyak orang yang menyebarluaskan identitas korban, dan hal tersebut sudah sangat dilarang karena identitas korban harus dilindungi. Jika hal tersebut terjadi, maka korban akan merasakan kerugian yang serius dan korban akan merasa bahwa ia menjadi korban untuk kedua kalinya. Perlindungan Polsek di Wonosobo sudah dilakukan dengan sangat baik, di mana identitas korban sudah dijaga kerahasiaannya dan Polsek sendiri tidak mengekspos tentang identitas korban. Pelayanan di Polsek Wonosobo juga dibilang sangat baik. Dalam beberapa kasus, yaitu kasus KDRT atau perselingkuhan, maka yang akan melayani adalah polisi wanita yang akan mengurus hal tersebut. Dan jika korban meminta adanya perlindungan, maka Polsek Wonosobo akan mengurus dan mempertimbangkan hal tersebut, apakah dia layak mendapatkan perlindungan atau tidak. Dan hal itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22. Mungkin hanya itu hasil wawancara yang saya berikan di Polsek Wonosobo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.